Kita mulai dengan bab al-aqidah. Di bab al-aqidah ada 6 simpul utama, 6 pokok pembahasan yang sesungguhnya ini akan menjadi pondasi dalam pembahasan akidah itu sendiri. Artinya, pembahasan bab apapun dalam persoalan akidah itu akan mengakar keseluruhannya dari 6 simpul ini. Jadi seluruh pembahasan, topik-topik, subtopik, semua bermula dari 6 pokok ini. Jika kita menguasai dasarnya dengan baik, 6 pokok ini bukan hanya dapat menuntaskan segala persoalan yang terkait dengan hal akidah, menyangkut pokok keimanan, menepikan segala jenis keraguan, tapi juga mampu menjadikan pondasi amal kita kokoh, kuat, sehingga mudah bagi kita untuk termotivasi meningkatkan amal saleh yang mudah-mudahan mengantarkan kita pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari 6 simpul yang dimaksudkan yang kita kenal dengan rukun iman, 5 telah kita pelajari dan kita akhiri di pertemuan yang lalu dengan menyempurnakan bahasan seputar yaumul akhir dan terjadi tentang dahsyatnya kiamat. Setelah kita tuntaskan, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kita menyikapi semua aktivitas kita dalam menjalaninya supaya tertata dengan keseimbangan, tertata dengan penuh ketenangan, kenyamanan. Bagaimana kalau mendapatkan kebahagiaan cara menyikapinya, kalaupun merasakan satu duka cita, bagaimana juga kita menyikapinya. Nah, simpul yang keenam ini yang akan menyempurnakan pembahasan kita, sekaligus menuntun kita untuk bersikap proporsional dalam menuntaskan risalah kita sebagai khalifah di muka bumi ini, apapun passion yang tengah kita pilih dan aktivitas apapun yang tengah kita jalani. Karena itu, saya akan coba tuliskan kembali 1-5 untuk mengingatkan tanpa harus saya menerangkan, karena saya duga di urutan video sebelumnya telah tuntas saya uraikan satu persatu, sehingga apa yang telah saya ingatkan kepada teman-teman semua, termasuk mengingatkan diri saya pribadi, ketika dituliskan setiap satu simpul itu sudah terbayang di benak kita atas apa yang telah kita pelajari, juga capaian-capaian yang sudah kita dapatkan sampai detik kita belajar ini. Artinya kalau simpul pertama saya sebutkan terbayang di benak kita, kemudian stepnya pelan-pelan dipelajari. Ini kan babnya sangat luas. Dan setiap kita mempelajari, kalau diniatkan sebagai ibadah, ada pahalanya. Jadi jangan bosan untuk mengkaji. Ya, Anda bisa lihat di YouTube Mira, step 1, step 2, step 3, pelan-pelan deh ya. Kita kan tidak dituntut dengan hasil. Ya, tapi kita dinilai berdasar proses. Kalau prosesnya benar, hasil akan mengikuti. Ya. Jadi pelan-pelan dilihat, dipelajari, capaiannya bagaimana, sehingga ketika disebutkan iman pertama, gitu kan? Iman kepada Allah, terbayang segala hal yang telah kita bahas. Kemudian kita juga merasakan sudah sampai di mana capaian kita, dan ada nggak perubahan dari kita sebelum belajar dengan setelah belajar. Mesti ada ukuran itu, dan selalu ukurannya 2 ya, selalu ukurannya 2 yang paling dasar. 1, meningkat keimanan kita. Artinya kalau iman meningkat, cirinya amal solehnya bertambah kualitas dan kuantitas, dan terbangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda. Ya, karena di dalam hadis Al-Bukhari dalam Kitabul Iman, Rasulullah sudah memberikan clue-nya. Al-imanu yazidu wa yantaqis, yazidu bit ta'ah wa yantaqis bil ma'siyah. Ya, al-imanu yazidu wa yantaqis. Ya, iman itu naik, gitu kan? Dan kadang juga ada yang berkurang. Yazidu bit ta'ah, dia akan naik, meningkat dengan apa? Dengan ta'ah, membangun ketaatan. Sedangkan taat itu kepada siapa? Pada Allah. Ya, ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi artinya pengertian terbaliknya, orang-orang yang keimanannya meningkat, kan, itu parameternya bisa terlihat. Salah satunya apa? Pada peningkatan kualitas amal solehnya. Karena itu sering saya katakan amal soleh ini menjadi penanda, pengertian terbaliknya, penanda kekuatan iman seseorang. Jadi kalau kita sudah mempelajari rukun iman ini, iman pertama, simpul pertama, apa goalnya, gitu kan? Kan sudah kita sampaikan, zikrullah. Ya, kalau sudah zikrullah terbangun kedekatan dengan Allah. Kalau sudah dekat, otomatis pasti amalnya meningkat dari segi kuantitas ataupun kualitas. Kuantitas, sholat yang fardu bertambah dengan yang sunnah, kualitasnya semakin dinikmati, ya, semakin naik, semakin khusyuk, semakin kita ingin berlama-lama dalam ibadah, ya. Demikian selanjutnya. Iman simpul yang kedua, goalnya apa, capaiannya apa, perubahannya apa, gitu kan. Nah, jadi setelah kita mendapatkan pengetahuan, ya, ditambah pengetahuan, keimanan meningkat, kemudian amal soleh bertambah. Lalu juga simpul yang kedua, kita merasakan bagaimana semua pergerakan, aktivitas kita tercatat, ya, kemudian kita mendengar bisikan-bisikan hati yang baik, menepikan provokasi yang jelek yang datang dari sifat fujur. Itu bagaimana capaiannya sampai hari ini. Saya pernah sampaikan kepada kita semua, kalau kita semua berarti saya pribadi, Anda dan kita.
supaya kita membuat satu target ya dalam sepekan misalnya atau sebulan kita belajar mengimplementasikan simpul yang kedua misalnya lewat perangkat tubuh kita dulu ya. Dari mata kita sadari bahwa mata ini setiap pergerakannya akan tercatat, maka hati-hati dalam memandang, imannya dipakai. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, kan katakan pada pria-pria beriman palingkan pandangannya dari yang jelek-jelek. Ya wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, pun demikian katakan pada perempuan yang merasa beriman palingkan dari yang tidak baik. Maka dengarkan bisikan hati, kalau ada sekiranya pandangan kita ini dipandang tidak benar oleh jiwa takwa kita, pasti akan protes diri kita ini nggak bagus, palingkan, kan? Demikian kalau ada provokasi mengatakan lihat dulu sebentar dan sebagainya, nah itu pasti sesuatu yang jelek, palingkan ya. Hal-hal demikian yang coba kita terapkan sebelum itu dicatatkan. Kalau sudah tercatat tidak mudah lagi kemudian untuk mengeditnya ya. Kita harus memaksimalkan motivasi untuk bertobat, memperbaiki dan sebagainya. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Tobat itu sangat dianjurkan, tobat itu sangat dikuatkan ya, bahkan diwajibkan bagi kita semua untuk bertobat, beristighfar, memperbaiki diri dan sebagainya. Tapi mencegah untuk terjadinya suatu hal yang buruk itu diutamakan. Ya, karena itu simpul yang kedua ini memberikan penekanan kuat kepada kita bagaimana caranya kita terjaga dalam kehidupan sampai kita wafat kembali kepada Allah. Jadi kalau paham simpul kedua pasti punya kurikulum hidup. Nah kurikulum ini mengacu kemana? Kepada kitab. Karena itu rajin minimal baca Al-Quran, punya target kita. Membaca itu nanti memberikan keteguhan kepada hati, sehingga dari keteguhan ini membangkitkan motivasi. Kalau sudah ada motivasi, orang rajin baca, ingin kenal, ingin tahu isi. Ya, makanya motivasi baca itu kan pembuka gerbang untuk mengetahui isi. Anda membaca sesuatu kan untuk tahu isinya. Ya, nggak ada orang untuk asal baca saja gitu kan. Al-Quran dimotivasi oleh Rasulullah SAW, baru baca aja dapat pahala. Jadi motivasi kita membaca itu pertama, salah satunya dimotivasi oleh sabda Nabi. Ya, supaya kita mendapatkan rahmat Allah, keberkahannya, pahalanya. Nah, untuk apa semua itu berkumpul? Untuk mendorong kita memahami isinya. Ya, jadi interaksi lah. Setelah kita berusaha membaca, ada kesenangan, pasti akan ada dorongan untuk mengaji, mengkaji isinya gitu kan. Begitu kita kaji, kemudian kita lihat, kita amalkan, sehingga jadi pedoman. Jadi apa yang tadi kita rencanakan mengacu pada pedoman yang ada di dalam Al-Quran. Nanti penjelasannya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya ruku yang benar, sujud yang benar dalam sholat itu, cara berdoa saat kita sholat itu detail yang nanti disampaikan dalam penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kita keluarkan sebagai kurikulum kehidupan. Ya, terserah apa yang mau kita kerjakan, kita pilih. Itu pilihan kita, ikhtiar kita. Tapi kita konsisten. Para ibu mau jadi ibu rumah tangga kah, gitu kan? Mau jadi misalnya ada bakat untuk perawat kah, pengajar kah, macam-macam kah? Ya, para ikhwan yang laki-lakinya misalnya dosen kah, arsitektur kah, di birokrat kah, diplomat kah, ya, yang lain-lainnya misalnya, semua kita bisa pilih, tapi kita punya pedomannya. Pedoman itu yang kita kemudian konsistensikan dan komitmenkan sampai kehidupan kita berakhir dengan bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan jadi pilot yang bertakwa, masinis yang bertakwa gitu kan. Apapun itu istilah itu hanya dari manusia saja. Ya, jangan terlalu pusing dengan istilah-istilah manusia. Toh kalau kita dianggap oleh Allah tinggi, nggak ada yang bisa menurunkan ketinggian kita di hadapan Allah. Ya, kalau manusia itu bisa menilai apapun, capek kita kalau mengikuti manusia. Ya kan sudah banyak kisahnya. Luqman Al-Hakim dengan anaknya banyak berkisah. Bagaimana ketika jalan ke pasar itu kan kita sangat tahu viral kisahnya. Ketika dengan keledainya itu kan, Luqman Al-Hakim anaknya membawa keledai kan, ya bergantian satu-satu, semua memberikan persepsi yang berbeda, nggak ada yang benar. Bapaknya naik ke keledai, anaknya nuntun, dicemooh juga, itu kan bapak nggak perhatian pada anak. Anak naik ke atas keledai, bapaknya nuntun, dicemooh juga, anak nggak ada hormat sama bapak. Dua-duanya naik ke atas keledai, jalan, dicemooh juga, nggak kasihan sama keledai, bebannya terlalu tinggi, itu kan? Dua-duanya turun nuntun keledai, dicemooh juga. Apa mereka bodoh? Ada keledai kok nggak dinaikin gitu. Jadi nggak akan pernah selesai. Jadi kalau kita melihat persepsi manusia, nggak akan ada yang sama. Memuaskan manusia nggak akan pernah tercapai. Ya, karena itulah beralihlah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan kepuasan tiada tara dan Allah akan memberikan nikmat sampai kita merasa puas. Padahal kaidah nikmat itu biasanya nggak pernah puas. Diberi sepeda, pengen motor, diberi motor, pengen mobil, itulah nikmat. Karena itu di dalam Al-Qur'an nikmat menggunakan kata itmam. Ya, agama kesempurnaannya digunakan kata kamal. Di Quran surah kelima Al-Maidah itu ya di pertengahan ayat ketiganya, al-yauma akmaltu lakum dinakum al-yauma akmaltu alaikum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, perhatikan kalimatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian ya agamamu. Itu menggunakan kata kamal, akmala yukmilu kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati.
Ketika agama menggunakan lakum, ketika nikmat menggunakan alaikum, dan itu menggunakan kata kamal dan itmam. Kalau kamal itu kesempurnaan yang paripurna, artinya nggak usah pakai pelengkap lagi, sudah sempurna seperti itu. Ditambahkan menjadi berkurang, dikurangi lebih kurang, itu kamal namanya. Ya, tapi itmam kesempurnaan yang terus diinginkan lebih. Jadi disebutkan dorongan manusia itu kalau diberikan nikmat selalu ingin merasakan lebih, tambah, tambah, tambah. Ya tadi saya katakan, diberikan sepeda pengen motor, kasih motor pengen mobil dan seterusnya. Itulah sifat nikmat. Tapi kalau kita benar ingin mendapatkan ridha Allah, kemudian kita mendapatkan karunia-Nya, maka Allah berikan nikmat kepada kita di luar kaidah tadi. Apa itu? Diberikan terus nikmat sampai kita merasakan dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, puas ya Allah. Cukup ya Allah, alhamdulillah, nikmat ya Allah, puas ya Allah. Itu yang dimaksudkan di surah Ad-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, dan Rabbu akan memberikan kepadamu Muhammad SAW seluruh kenikmatan sampai engkau merasakan ridha. Ya, dalam bahasa kita sampai engkau merasakan puas dengan semua nikmat itu. Ya, kesempurnaan nikmatnya. Karena itulah saya selalu mengatakan semua kita arahkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharapkan ridha Allah, maka ada ketenangan dalam jiwa kita sampai kehidupan berakhir. Imma kita wafat atau kehidupan dunia memang akhir dan selesai semuanya, dan kembali kita mendapatkan keridhaan Allah itu. Wa ridwanu minallah. Kalau ridha Allah sudah ada, semua kenikmatan itu akan datang dengan secepatnya, semudahnya, dan bahkan dari sisi yang tidak kita duga-duga. Nah, untuk menyempurnakan itu semua, maka Allah berikan kepada kita simpul penutup yang dengan itu kita merasakan ketentraman, kenyamanan dalam setiap situasi. Jadi semua situasi itu dihadapinya dengan satu kunci yang indah, yaitu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan inilah sebetulnya esensi kehidupan kita membawa misi saat di muka bumi di dunia ini, tidak mendapatkan kesedihan yang berlebihan, kan? Ataupun juga tidak mendapatkan kegelisahan yang berlebihan. Jadi ada ketenangan, ada kesenangan. Simpul keenam ini disebut dengan al-qada dan al-qadar. Jadi saya tuliskan di sini rukun iman. Simpul pertama telah kita tuntaskan, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat, selesai. Tiga, iman kepada kitab. Empat, iman kepada Rasul. Perhatikan korelasinya dan rasakan, bayangkan, citrakan apa yang telah kita bahas. Kemudian yang kelima, yaumul akhir dengan segala turunannya. Dan sekarang kita masuki simpul yang keenam, ini penyempurnanya, iman kepada al-qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Kita tuliskan seperti ini, al-qada wal qadar. Ya. Kurang lebih demikian ya. Ini sampai sini sudah saya terangkan dan seyogianya menjadi kurikulum kehidupan. Nah, hanya kan persoalannya begini, menjalani apa yang telah kita rencanakan tidak semudah dan semulus apa yang kita tuturkan dan apa yang kita bayangkan. Sehingga seringkali manusia mengatakan, wah, berkata itu mudah, tapi kan belum tentu dia menjalaninya, gitu kan? Ya kan? Nah, menjalani ujian itu kalau dikatakan mudah, tapi kalau kemudian dijalani dengan sesungguhnya, realnya, belum tentu semudah apa yang dikatakan, tidak semudah membalik telapak tangan dan sebagainya. Nah, karena itu Rahman Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan letaknya ini terletak di surah Ar-Rahman, disebutkan berkali-kali untuk menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita. Sebelum kita memohon, meminta, mengadu, sudah diberikan solusi dengan hadirnya simpul yang keenam ini. Jadi kalau kita merasakan suka pun, tuh kan? Atau kita memandang duka pun, itu kan pandangan kita aja yang merasakan. Suka duka itu kan bagian dari perasaan kita, ya kan? Ya, dan tidak bisa disimpulkan dari situ misalnya atas kesimpulan diri kita sendiri. Karena apa yang Allah tetapkan semuanya pasti baik. Ya, baik yang kita nilai sebagai hal yang disukai atau yang kita rasakan sebagai sesuatu yang duka, melahirkan duka ya bagi kita misalnya. Nah, ini sesungguhnya kalau kita tahu ilmunya, tahu seni untuk menghadapinya, maka tetap baik dalam keadaan suka yang kita pandang ataupun duka yang kita rasakan, seluruhnya akan menghadirkan satu output yang sama, goal yang serupa, yaitu fala khaufun alaihim, tenang, walahum yahzanun, dan senang. Ya, gimana nih sedang duka sedalam-dalamnya tapi tenang gitu nampaknya, karena tahu hikmahnya akan begini.
Karena tahu, oh ini nih yang Allah inginkan akan begini, saya harus mencari ini dan sebagainya. Kalaupun senang, ya suka, nggak berlebihan. Tidak foya-foya berlebihan, tidak ria, tidak sum'ah, tidak sombong dan sebagainya. Karena mengerti, oh iya, ini sih kalau Allah ambil besok lusa ya selesai juga, turun juga gitu. Ya tidak seperti yang digambarkan dan dirasakan sekarang. Ini ada seninya. Ya, ini ada ilmunya. Ilmu untuk bisa mendapatkan dua hal ini yang berkualitas, yang disebutkan isyarat pertama kalinya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan, kan? Dengan hudan ini fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka orang-orang yang berkehidupan di bumi itu kan cenderung merasakan ketenangan dan kesenangan. Kalau sudah begini kan dia sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia, ya kan? Artinya orang senang dan tenang itu kan sukses dan bahagia secara singkatnya. Sesuatu kesuksesan dan kebahagiaan yang digenggam erat, ya kan? Saya sering katakan ini disebut dengan aflah namanya. Ya, akar katanya falah, kemudian ditambahkan hamzah di depannya, dari falaha itu ditambahkan hamzah untuk menggenggam sesuatu jadi aflaha, ya kan? Kemudian orangnya disebut dengan muflih, turun ke sini, muflih. Ya. Aflaha yuflihu, orangnya disebut dengan muflih, kemudian jamaknya disebut dengan muflihun. Muflihun. Jadi orang-orang yang mendapatkan hudan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahasakan dengan bahasa Arab yang sangat fasih, sangat tinggi, mereka atau orang-orang yang mendapatkan berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan pedoman dalam berkehidupan, dipakai, tahu ini semua, itu kan? Maka kita katakan ulaika ala hudan. Ya, dari siapa? Dari Rabb mereka yang merawat, yang memberikan segala kebutuhan, ya, melindungi dan sebagainya. Maka gunakan sifat rububiyah. Kita katakan ulaika ala hudam mir rabbihim. Maka mereka itulah pribadi-pribadi yang mendapatkan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Wa ulaika humul muflihun. Ada kalimat itu di Quran? Ada di Al-Baqarah ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya kan? Sempurna sekali. Tapi bagaimana tahapan mendapatkan ini semua setelah sempurna ininya? Karena itulah kemudian hudan hanya bisa diraih dengan tahapan-tahapan menyempurnakan semua petunjuk ini. Dan babnya dimulai dengan apa? Dimulai dengan keimanan. Ayat 3-nya kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu yang progresif, yang berkelanjutan, yang berkemajuan. Mengumpulkan simpul-simpul yang 6 ini. Mustahil iman bisa kuat kalau nggak ada yang 6 ini. Ya, karena itulah kalau 6 sudah ada, imannya menjadi menguat, ya kan? Iman semakin menguat dan berkelanjutan. Ya, sehingga dari kata amanu kemudian terjadi progresnya peningkatan menjadi yu'minun, latihannya. Dari sini melahirkan identitas menjadi mu'minun, al-mu'minun. Nah, kemudian dari sini muncul bangunan amal, amal soleh, amilus salihat. Kalau ini sudah muncul, maka sempurnalah kemudian jiwa takwa yang melekat pada dirinya. Takwanya sempurna, takwa, ya kan? Kalau sudah sempurna, ini kan dilatih juga tuh. Dilatihnya dengan kata kerja juga. Yattaqa, yattaqi, tattaqu, tattakun, yattakun, ya kan? Tattakun misalnya kita ambil satu redaksi atau yattakun. Ya, yattakun misalnya begini. Ini kan latihan nih. Tattakun, yattakun, kata kerja masih verb latihan. Kalau sudah jadi identitas, takwa yang melekat kepada jiwa sehingga jiwanya senantiasa dikuatkan oleh iman dan dari situ selalu mengeluarkan amal soleh. Ini amal soleh, amal soleh, amal soleh. Lisannya soleh, pandangannya soleh, telinganya soleh, kakinya soleh, pekerjaannya soleh. So yang melekat pada dirinya soleh karena jiwa takwanya optimal. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujurnya ditekan, takwanya muncul. Maka ketika menjadi identitas berubah namanya menjadi muttaqin. Ya, ini jamaknya. Tunggalnya disebut dengan taqi, wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Itu kan yang disebutkan di Quran surah ke-19 itu kan, Maryam dari ayat 12 sampai ayat 15-nya itu kan. Ya, ketika menyebutkan Nabi Yahya alaihissalam bagaimana memegang teguh pedoman kitab dalam kehidupan. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Itu kan? Nah, sampai penutupnya. Ini taqi ini tunggal, muttaqin ini jamaknya.
Kalau kita ingin munculkan jama' dan kaitkan dengan kata iman, mendapatkan hudan sehingga ujungnya bahagia, maka Allah langsung gabungkan itu di pembuka Al-Baqarah di ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, kan? Setelah ayat pertama Allah menyampaikan alif lam mim, kemudian dzalikal kitab la raiba fi. Kalau sudah ini berarti cakupannya ke sini, dan ke sini. Ya, hudal lil muttaqin. Hudan disebutkan lil muttaqin jadi identitas. Bagaimana latihan mewujudkan ini? Kembali ke sini. Alladzina yu'minuna bil ghaib, namanya latihan. Ya kan? Kalau sudah latihan dengan apa? Dengan amal soleh ini. Yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Sampai kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim. Ini kembali lagi wa ulaika humul muflihun. Kalau sudah muflihun, menggenggam aflah. Aflahnya pindah kemana? Ke Al-Mu'minun. Surahnya pindah ke surah 23. Qad aflahal mu'minun. Jadi identitas. Apa identitas orang mukminun? Salatnya sudah berkualitas. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuknya muncul, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Sampai terus mendapatkan surga Firdaus. Itu kan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun yaumul akhir. Nah, sekarang untuk menyempurnakan ini semua yang tidak mudah kita rasakan dan kita jalani, tidak mudah menunaikan sholat dengan khusyuk, bahkan untuk sekedar sholat pun tidak mudah, ya, karena gejolaknya tiba, tantangannya ada. Apakah bangun subuh itu bisa ditunaikan dengan begitu mudahnya? Belum tentu. Mesti ada perjuangan, mesti ada macam-macam dan sebagainya. Apalagi kompleksitas kehidupan sebagai implementasi dari amal soleh dan ibadah kita. Maka ini menjadi penting untuk kita bahas. Nah, pembahasan ini mesti hati-hati teman-teman sekalian. Ini pembahasan yang sangat sensitif. Ya, keliru memahami sedikit bisa fatal akibatnya. Apalagi kalau disengaja, itu yang tidak boleh. Ya, karena itu ulama sangat berhati-hati kalau menerangkan ini, dan kita pun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bimbingannya supaya tidak keliru dalam memahami, menjelaskan dan sebagainya, dan mengacu pada keterangan-keterangan Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, juga penjelasan Rasulullah SAW yang menjelaskan si kandungan Al-Quran berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama yang menjelaskan tentang qada dan qadar, nah, seringkali menyampaikan dengan hal yang singkat saja. Singkat, kemudian menjelaskan ayat-ayat, hadis-hadis dan sebagainya, sehingga tidak jatuh pada kekeliruan dalam menerangkannya. Karena ini sangat sensitif pembahasannya dan bisa menentukan rasa pada manusia, sehingga dengan rasa itu melahirkan sebuah kesimpulan. Ya, oh sudahlah, sudah begini, ya sudah begini saja. Itu yang paling bahaya. Ya kan? Ya udahlah, sudah Allah tetapkan, mau ngapain lagi gitu kan? Nah, itu sesuatu yang bisa keliru, padahal boleh jadi konsepnya tidak demikian, ya kan? Nah, karena itu ketika Al-Imam Ahmad ditanya, misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, saya beri contoh, ditanya, apa itu qadar Allah? Ya beliau mengatakan, al-qadaru qudratullah. Ya qadar itu ya kadarnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pernyataan singkat, padat, tapi mengembalikan kepada seluruh turunan makna-makna yang dimaksudkan. Nah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang baik, yang cukup, dan punya kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah Allah kemudian gariskan dalam kehidupan kita. Baik. Karena itu, untuk memudahkan bahasan ini, saya akan mencoba memberikan sebuah gambaran yang singkat, yang padat, ya, yang memberikan satu penjelasan utuh yang nanti citranya akan sampai ke sini. Dan ini mungkin agak jarang ditemukan di kitab-kitab, karena saya kumpulkan, dihimpun, dan bagaimana caranya merumuskan dengan sesuatu yang mudah untuk diterima. Dan semoga Allah izinkan itu, ya. Nah, sekarang lihat dulu ke sini ya, teman-teman sekalian. Saya akan berikan gambaran seperti ini. Saya membuat garis seperti ini untuk memudahkan bahasan dulu. Ya. Sudah? Ini saya katakan, ini yang pertamanya ya. Garis pertama saya buat dari sini kan. Ini al-awwal namanya. Ya. Awal sudah jadi bahasa Indonesia, kita serap awal, ya. Bahkan yang paling menarik ditambahkan mula. Awal mula kejadian ini berlangsung. Awal mula itu kan mulanya, awal ya gitu kan. Baik. Kemudian yang ini kan ujungnya akhir kan. Al-akhir. Ya. Kalau di sini kan kita nggak pernah tahu di mana titik mulanya gitu kan. Ini kan kita tuliskan aja, kita berikan tanda. Ya, artinya berlangsung, yang paling awal, ini ujungnya gitu kan, akhirnya. Nah, saya ingin tunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha menguasai, bahkan melekatkan nama dan sifat yang mulia, yang agung kepada dirinya, kepada zatnya, dengan mengatakan, dengan firman-Nya huwal awwalu wal akhir, kan, huwal awwalu wal akhir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling awal. Ingat ya, laisa kamitslihi syai'.
Nggak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan kita nggak bisa menggambarkan, mengilustrasikan yang sama sepertinya. Ya, sama persis tidak ada, tidak sama sekali. Ya, nggak ada yang sama, jauh berbeda dari apa yang kita bayangkan. Saya ingin menurunkan bagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala dari yang bermula, bahkan yang kita tidak tahu, karena Allah yang awal. Ya, kalau sudah Allah yang paling awal, ya sudah mengetahui segala hal yang terjadi, bahkan yang nggak bisa kita bayangkan sebelum-sebelumnya. Ya, kenapa? Kalau yang awal itu sudah pasti tahu, ya, dan kita tidak tahu dari mana batas awalnya, karena Allah yang awal. Ya, rumit kan? Ya, karena Allah yang paling awal, ya, maka mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ya, dan kita tidak tahu di mana batas awalnya Allah menetapkan permulaannya. Ya, karena itu Allah menyebut dirinya dengan huwal awwalu, dialah Allah yang paling awal, artinya mengetahui segala hal. Ya, kalau sudah mengetahui segala hal, yang awal artinya segala yang bermula, bahkan dari sejak awalnya, sebelumnya, ya. Karena itu semua yang berlangsung dari titik ini, kalau kita ilustrasikan, kalau ini titik kehidupan kita gitu kan, taruhlah misalnya seperti ini, dan Allah nggak ada batas dari awalnya. Nah, ini kalau kita berlangsung dari sini terus ke sini pun, maka pengetahuan Allah ya akan mencakup seluruhnya, sampai ke sini, sampai sebelumnya, terus tiada batasnya. Karena awalnya nggak ada batasnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia punya keterbatasan, awal hidupnya, awal dilahirkannya, kemudian akhir kehidupannya berjalan terus seperti ini. Sedangkan karena Allah nggak ada batasnya, maka otomatis sifat pengetahuannya pun yang melekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada batas. Ya, karena nggak ada batas, luas cakupannya, mencakup sebelumnya ke sini, kan? Ataupun terus sampai ke tiada ujungnya. Ya, sampai ke akhir ini pun, akhir kehidupan kita, kalau kita gambarkan ini kepada kehidupan kita yang mudah untuk diilustrasikan. Ya, dari lahir sampai dengan meninggal dunia, bahkan sampai dengan ke alam kubur, sampai ke yaumul akhir, sampai ke akhirat, sampai ke surganya insyaallah, gitu kan. Sampai semuanya Allah Maha mengetahui. Nah, sifat Maha mengetahui ini, maha tanpa batas, itu dinaikkan nanti ke bentuk superlatif, sighah mubalaghah. Ya, namanya alim. Alim, gitu kan. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala hal itu Maha mengetahui. Dan sifat maha itu kalau sudah maha berarti tanpa batas. Ya, tanpa batas, nggak boleh dibatasi, nggak boleh dikurangi. Ya, jadi sempurna keseluruhannya. Baik, kalau kita ilustrasikan ini ke kehidupan kita saja manusia misalnya. Ya, kehidupan manusia. Pelan-pelan ya teman-teman, nanti akan paham kemana arahnya. Ya, ini misalnya si fulan X, ya. Dari mulai dikandung, ya, dilahirkan, terus sampai dengan wafat. Sini ajalnya. Jelas ya? Ini yang akan dilaluinya. Dari mulai dikandung, dilahirkan, mulai ditiupkan roh kan usia 4 bulan, sudah ada tanda kehidupan kan? Ya kan? Maka dimulai awal kehidupannya, sampai dilahirkan, terus sampai meninggal dunia. Bahkan sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai nanti masuk surganya dan sebagainya, mendapatkan rahmat Allah. Ya. Ya, semoga kita termasuk bagian yang demikian. Nah, dari semua ini tidak akan lepas dari hukum sifat kuasanya Allah, sifat maha mengetahuinya Allah. Semua hal yang terjadi karena sudah otomatis Allah itu huwal awwal wal akhir, pasti akan sangat mengetahui apa yang akan dilaluinya, apa yang telah dilaluinya, kemudian apa yang kemudian ke depan akan dilalui sampai ujung kehidupannya. Sudah otomatis, ya. Sudah melekat kuat, sudah pasti akan melekat pada zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan yang tidak terkait dengan manusia pun, penciptaan langit, bumi, dan sebagainya, di semua segala hal, secara singkatnya, pasti Allah mengetahui seluruh kehidupan makhluk, baik terkait dengan manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta secara umumnya, universe. Seluruh kejadian yang terkait erat dengan kehidupan ataupun semua kejadian yang ada tidak akan lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat alimnya. Ini sudah mutlak, nggak boleh ditawar, ya. Karena pengetahuan yang melekat pada Allah harus menguasai segalanya, harus maha. Karena Allah sifatnya khalik, khalik beda dengan makhluk. Ya, kita sepakat dulu ya sampai di sini ya. Saya ulangi ya. Artinya, semua kejadian yang berlangsung dari segala yang Allah ciptakan, yang dicipta itu disebut dengan makhluk, semuanya harus ada dalam ranah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kejadian sifatnya itu kan pas, telah berlangsung, berarti sebelum.
Ya. Telah past tense. Kemudian sedang terjadi, sedang berlangsung. Kemudian akan terjadi. Ya. Ulang ya, pelan-pelan. Ini sangat penting nih. Hati-hati ya dengan provokasi setan, hati-hati. Fokus baik-baik. Ini sangat menentukan. Saya ulang dari sini dulu ya. Ya, penjelasan dasar yang pertama. Allah di antara sifatnya Maha mengetahui. Ya, segala hal tanpa batas, dan dialah al-awwal al-akhir. Yang paling awal dari segala hal karena Allah sang pencipta, dan akhir dari segalanya dan tiada batasnya. Batas awal dan akhir itu nggak ada berlaku bagi Allah. Dia tidak ada batas dan tidak dibatasi dengan apapun. Karena itu, terkait dengan semua aspek kehidupan yang diciptakannya, khususnya makhluk, apapun itu, yang hidup, yang mati, kejadian yang terkait dengan ini, ya, dengan kehidupan, bila kita hubungkan kembali dengan keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa batas, artinya seluruh kejadian diketahui oleh Allah. Sepakat dulu di situ ya. Semua kejadian Allah harus tahu. Baik sebelum terjadi, artinya telah terjadi, kemudian sedang terjadi, saat ini terjadi, dan akan terjadi, nanti akan terjadi. Jelas ya? Otomatis ya? Karena itu, ketika Allah menegaskan lewat firman-Nya dalam Al-Quran itu, Allah pun menetapkan dan memberikan sebuah penguatan tentang hal ini. Ya, Allah mengabarkan kepada kita apa yang terjadi di masa lalu, ya. Bagaimana penciptaan Adam itu, bagaimana kemudian ditunjukkan kepada malaikat, bagaimana Adam diberikan pengetahuan, bagaimana Adam diturunkan ke bumi. Itu kan nggak pernah kita alami, tapi diceritakan kepada kita untuk menunjukkan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya. Jelas sampai sini? Baik, yang sedang terjadi, yang sekarang kita alami, ada pembuktian-pembuktian dan sebagainya. Ya kan? Kita tercipta, ada berkehidupan, berinteraksi dan seterusnya. Kemudian yang akan terjadi diceritakan bagaimana kondisi seseorang ketika akan meninggal dunia misalnya, berdasarkan amal solehnya itu akan memengaruhi keadaannya saat akan wafat sakaratul maut, bagaimana kondisi alam kubur saat dihisab sampai kembali akan terjadi keseluruhan. Jadi semua keterangan itu disampaikan kepada kita untuk menunjukkan sebuah kesan bahwa Allah Maha menguasai segalanya. Allah Maha mengetahui segalanya. Ya. Nah, terhadap segala hal ini yang diketahuinya, ya kan? Artinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas, ya kan? Kemudian yang diciptakannya, maka Allah memegang kendali atas segalanya. Wajar Tuhan, ya kan? Menguasai atas segalanya. Wajar pencipta Tuhan mengetahui, ya pasti sudah menguasai, mengendalikan dan sebagainya. Ya, menguasai, mengendalikan, menentukan segalanya, dan termasuk menetapkan hukum-hukum dan sebagainya. Itu turunan katanya berasal dari kata qadara namanya. Ya. Kalau kita ingin tetapkan, misal dari urutan kata ini, menetapkan, menyusun, menentukan, mengatur, ya kan? Dengan sempurna, secara bertahap, misalnya membuat hukum-hukum secara bertahap. Kalau begini, jadi begini. Kalau seperti ini, resikonya akan begini, ya kan? Nah, sesuatu yang berlangsung secara sistematis, rapi, bagus, terurut, ya kan? Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tempat, maka gunakan tasydid di huruf keduanya. Dari kata qadara menjadi qaddara. Ya. Pelan-pelan ya. Dari kata qadara menjadi qaddara. Jelas? Baik. Kemudian kalau kita ingin jadikan misalnya bentuknya lebih superlatif lagi. Ya, superlatif. Mengatur segala sesuatu dengan tingkat yang tinggi, yang luar biasa, akurasinya, kemudian keagungannya, ya. Kemudian apalagi kedahsyatannya. Pokoknya ini semua naik jadi bentuk superlatif lah. Ya, yang teratur sangat lebih teratur. Kalau indah lebih indah lagi. Yang bagus lebih bagus lagi. Maka bentuk nanti kesempurnaannya dengan menambahkan alif dan ta di dalam kata dasar ini. Ya, kalau kita ingin tambahkan kata dasarnya qadara dengan alif dan ta plus kalau ini pakai tasydid, ya kan? Yang ini pakai alif dan ta, maka katanya menjadi iqtadara. Iqtadara. Jelas ya? Pelan-pelan. Iqtadara. Nanti turunannya kita temukan misalnya iqtadara, yaqtadiru. Ya, sifat yang melekatnya menjadi muqtadir. Muqtadir. Sudah?
Ya, kalau sudah muqtadir artinya ya mengatur dengan sempurna, merencanakan dengan sempurna, membuat hukum yang agung, yang istimewa, yang melebihi segalanya tanpa batas dalam kuasanya, kan? Yang mengandung hikmah-hikmah yang dahsyat, luar biasa. Nah, ini kalau sudah berbentuk iqtadara, kemudian sifat yang melekatnya dengan nama muqtadir, maka ini sudah menjadi sifat superlatif, ya. Sudah mubalaghah, sudah superlatif, sudah lewat di atas ini, di atas ini. Kalau ini qaddara, kemudian yang melekatnya disebut dengan muqaddir, qaddara yuqaddiru, ya. Fahuwa qaddara yuqaddiru taqdiran, fahuwa muqaddir. Ini dari sini muncul kata qaddara, nanti masdarnya sifat, karakter, keterangannya disebut dengan takdir. Pelan-pelan ya, saya uraikan ini dulu. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Jelas? Ini keterangannya. Saya ulang ya. Awalnya dari sini qadara, yang mengatur, mengendalikan, menguasai, ya, dan seterusnya disebut dengan qadara. Keterangannya disebut dengan qadar. Ini kata kerjanya, verbnya. Qadara yaqdiru, ya kan? Kemudian kata bendanya noun, keterangannya, sifat keadaannya disebut dengan qadar juga. Tapi yang ini disebut dengan qadarun. Ya, ada an-in-unnya menunjuk kepada isim. Qadarun, qadar. Ya, karena di bahasa Arab itu ujungnya selalu dimatikan. Dimulai dengan harakat, diakhiri dengan sukun. Maka kita singkat dengan qadar. Makanya harus lihat konteks, apakah itu kata benda atau kata kerja. Sifat yang melekat kepada penguasaan ini, ya, yang mengendalikan, menguasai, membangkitkan, menempatkan ini dan itu, maka ini sifatnya, ya, yang melekat kepada subjeknya disebut dengan qadir namanya. Awas, fokus ya, fokus ya. Dari kata qadar, ya, qadara, muncul keterangannya, keadaannya disebut dengan qadar, qadarun, ya kan? Kemudian pengendalinya, yang menguasai, mengendalikan, mengatur disebut dengan qadir. Kalau kita ingin bentuk superlatif dari ini, qadir menjadi qadir. Ya, qadir. Ini bentuk superlatif dari ini. Sigha mubalaghahnya. Artinya yang maha mengendalikan, maha segalanya, maha menentukan, maha mengatur, dan seterusnya. Kalau kita ingin naikkan ini untuk menunjuk kesan kesempurnaan yang teratur, ya, memberikan aturan secara sistematis yang teratur, ini hikmahnya ke sini, ini ke sini. Kalau mengerjakan ini resikonya akan begini, kalau melakukan ini ujungnya akan seperti ini. Ya, silahkan gali hikmah begini, diberikan kebebasan misalnya untuk memilih begini, apakah seperti ini, diberikan petunjuk kemana itu harus diambilnya, dijalaninya dan sebagainya, tanpa harus dipaksa untuk memilih, tapi membuat sebuah sistem yang rapi, sistematis, ya. Itu disebut dengan qaddara, naik dari sini ke sini. Ya. Qaddara yuqaddir. Kemudian kata benda, keterangan, keadaan, karakternya disebut dengan takdir namanya. Jelas ya? Nah, kalau kita ingin naikkan level ini menjadi segala yang disusun itu sangat sempurna, sangat tinggi, sangat agung, nggak ada yang bisa menyainginya, tingkatnya paling dahsyat, maka naikkan dari sini ke sini jadi iqtadara. Jelas? Kemudian yang memiliki kewenangannya disebut dengan muqtadir. Nah, apa yang ingin saya katakan? Yang ingin saya katakan adalah ketika di awal saya terangkan Allah maha mengetahui segala kejadian dalam kehidupan, melekat semua kepada makhluk, apapun itu. Karena sifat pengetahuan Allah nggak ada batasnya, ya kan? Dengan sifat ini, maka Allah pun bukan hanya mengetahui, tapi juga mengatur, menetapkan, mengendalikan. Karena konsekuensi dari menciptakan sesuatu, itu pasti konsekuensinya merawatnya. Ya, merawatnya, memberikan perhatian, membuat sebuah sistem yang baik, apapun itu. Bahkan dalam kita pun, ya, dalam sistem kemanusiaan berkehidupan, ya, yang kita membuat sesuatu pun, yang sesuatu itu nggak abadi, tetap kita perhatikan kan? Silakan Anda cek. Yang membuat meja akan ada kontrol quality, dilihat gimana kualitas mejanya. Membuat spidol aja dibuat nih, dicek bahan-bahannya kan kita cari, gitu kan? Kemudian dari berbagai sumber yang telah Allah tetapkan, ini pasti dikontrol juga nih, detail dibuat, gimana, apa, dan seterusnya. Sampai kita berikan perhatian, kita rawat, dan sebagainya. Karena sifat membuat itu pasti akan disertai dengan perhatian, perawatan, pemenuhan apa yang dibutuhkan, dan sebagainya. Apalagi kalau kita kemudian ingin arahkan pembahasan kepada Allah. Jadi menuntut sifat mengetahuinya akan menuntut dari segala yang dicipta itu untuk memperhatikan, mengendalikan, merawat, mengarahkan, memenuhi kebutuhan dan segalanya. Semua aspek yang terkait dengan ini disebut dengan qadar namanya. Ya, penguasanya disebut dengan qadir.
Ya, superlatifnya disebut dengan qadir, ketetapannya disebut dengan qadar. Sistem yang teratur, yang rapih, terperinci, mengandung hikmah disebut dengan takdir. Kata kerjanya qaddara, dan sifat tertinggi untuk mengatur itu semua, ya, yang melekat kepada Allah disebut dengan muqtadir, dari kata iqtadara. Tahukah Anda, semua turunan yang terkait dengan ini tidak disisakan sedikit pun kecuali tercantum dalam Al-Quran, untuk menunjukkan bahwa begitu sempurnanya Allah menata kehidupan, sehingga semua turunan ini pun ada didapatkan dalam Al-Quran. Ya, qadara, menurunkan, ini dulu qadir misalnya kan, yang langsung melekat pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Buka Quran surah ke-6 ayat 65. Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadiru ala ayyab'atha. Ya kan? Ada kalimatnya. Adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Ada? Qul huwal qadiru. Satu. Ketemu. Jelas? Baik. Kedua, perhatikan kalimatnya. Kita turunkan ke sini. Bentuk superlatifnya. Qadir, bahkan disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, yang membentuk wallahu ala kulli syai'in qadir disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Ya. Qadir, contoh kita ambil salah satunya di Quran surah kedua Al-Baqarah. Kita ambil ayat 284 misalnya kan? Sudah? Sampai 285 coba dilihat. Sudah? Yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ada ayatnya? Baru ayat 285-nya amanar rasulu, seperti pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dikaitkan dengan simpul yang ini. Jadi simpul 1 sampai dengan ke-4 ini kita dapatkan di ayat 285, simpul yang ke-6-nya ada di ayat 284, nanti terakhirnya ada di 286-nya. Ada ayatnya? Wallahu ala kulli syai'in qadir, ya kan? Atau di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, paling kanan sebelah bawah. Ya, kita dapati itu. Qadir artinya apa? Qadir ada di Al-Quran. Qadir ditemukan juga di dalam Al-Quran. Baik. Pelan-pelan. Qadar ada juga dalam Al-Quran. Qadar. Ya, Quran surah ke-54 ayat 49. Quran surah 54 Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ada? Baik ya. Pelan-pelan ya. Saya ingin turunkan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kesemuanya ini. Ada? Baik. Jadi turunan dari semua ini, qadara, kalau kita turunkan kata kerja ini, ya ada semua. Qadir ada, qadir ada, qadar ada. Naikkan ke sini pakai tasydid. Sampai kita temukan kata takdir nanti kan, yang kering kita sebutkan. Ya. Buka surah Al-A'la. Quran surah Al-A'la. Ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Quran surah Al-A'la surah 87 ya, ayat ketiga. Sudah? Baik, pelan-pelan ya. Nanti kita akan temukan juga qaddarahu taqdira gitu kan. Teruskan. Sekarang naik ke sini. Muqtadir. Ya, Quran surah ke-54 Al-Qamar ayat 55. Fi maq'adi sidqin di ujung ayatnya, inda malikim muqtadir. 54 ayat 55. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Ada ayatnya? Baik, pelan-pelan ya. Nah, kita ke sini dulu ya, jelas. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Ya, saya kembalikan ke sini supaya paham. Awas, makanya saya katakan di awal tadi ini tidak mudah memahami, karena itu mesti fokus dengan sempurna. Allah yang menciptakan seluruhnya, makhluk tanpa kecuali, siapapun itu, bagaimanapun keadaannya, maka seluruh kehidupannya akan lekat dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, perbuatan-perbuatan. Maka semua kejadian ini, kehidupan ini, dari awal sampai akhirnya berlangsung diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, bahkan sebelum itu terjadi, saat terjadi akan terjadi. Ini sudah pasti, postulat hukumnya sudah harus mutlak dikuasai dan diketahui. Ya, kalau tidak diketahui maka jadi persoalan aspek ketuhanannya, karena sifat Tuhan itu harus maha segalanya. Jelas sampai sini. Nah, kemudian yang kedua, hikmah dari semua penciptaan mengharuskan yang mencipta itu memperhatikan, merawat, ya kan? Memberikan segala kebutuhan terhadap apa yang diciptakan. Itu sudah fitrah. Karena itu, kalau kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu harus sempurna. Karena Allah punya sifat sempurna, maha segalanya, otomatis sudah pasti apa yang diketahuinya pun, apa yang diciptakannya sudah pasti akan dirawat, diperhatikan, dikendalikan, ditetapkan sebuah sistem berkehidupan yang teratur, yang rapi, yang sempurna, dan seterusnya. Nah, segala yang mengatur tentang tata kelola kehidupan itu, saya ulang ya, segala yang mengatur tentang tata kelola kehidupan itu, yang mengendalikan, mengatur, dan segalanya, itu disebut dengan qadar namanya. Dengan segala turunannya. Kalau kita mau bicara pengendaliannya, disebut dengan qadir. Kalau kita ingin bicara tentang kesempurnaannya, kan? Yang mahanya disebut dengan qadir. Kalau kita ingin bicara tentang keteraturannya, sistematis, yang beredar bagaimana matahari beredar, tidak pernah bertabrakan antara satu dengan yang lainnya, tercipta keseimbangan siang dengan malam, begitu bumi diciptakan dengan sempurna, gunung-gunung jadi pasak dan sebagainya. Kita bicara tentang takdir, qaddara yuqaddir, diberi petunjuk untuk mengikuti sebuah sistem. Kalau kita ingin bicara keagungannya, kita akan terikat dengan kata muqtadir. Jelas? Baik. Ketika Allah menetapkan hukum ini, maka membawa sebuah konsekuensi bahwa kehidupan yang dialami oleh seluruh makhluk terikat dengan sebuah sistem yang terkendali. Sebut dengan sistem kehidupan. Ya, jadi kehidupan tidak berdiri sendiri. Kehidupan tidak sia-sia, tidak begitu saja, tapi ada hukumnya, dibuat sistemnya. Yang dengan itulah kemudian membuktikan ya ketetapan Allah sebagai Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Ya, dengan segala fitrahnya yang mengatur, yang mengendalikan, membuat sistem dan sebagainya. Jelas ya? Baik, pelan-pelan, pelan-pelan. Dah. Ketika semua diputuskan, ya, al-hukmu, kan? Hukumnya ihkamu syai'i wa inha'i. Hukumnya ditetapkan, ini sempurna, sistem telah dibuat, ditetapkan, kan? Kemudian setelah ditetapkan, berlangsung sampai dengan akhirnya, sampai secara sempurna. Penetapan segala hukum yang berlangsung ini disebut dengan qadha namanya. Sehingga kita sering kenal qadha itu dengan keputusan, ketetapan. Ulang ya. Jadi semua sistem kehidupan ya, yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibuat oleh Allah, ditetapkan, mengandung hikmah yang sangat tinggi dan sebagainya. Semua keberlangsungannya ini, ketetapannya disebut dengan apa? Ya, sistem kehidupan disebut dengan apa? Qadar. Ya? Ketika itu diputuskan, ditetapkan dengan satu yang singkat saja, dengan perintahnya. Ya, apa itu? Kita beri contoh misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 117. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 117. Paling kiri di pertengahan. Ya, badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran. Kata kerjanya wa idza qada amran. Dan jika Allah menetapkan satu hal, ini sudah membuat sistem kehidupan ditetapkan oleh Allah, akan begini, akan begini, akan begini, selesai begini, hikmahnya seperti ini. Ya. Apa yang dikatakan? Kun fayakun, selesai. Jadi, maka jadi. Maka kalau kita bicara kadarnya Allah berarti sistem kehidupannya. Ya, yang berlaku di semesta dan seterusnya. Ya kan? Nah, ketika Allah menetapkan semua sistem ini berlaku keseluruhannya, ya sudah dengan mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi, maka itu disebut dengan qadha namanya. Ya. Dari sini muncul pembahasan tentang qadha dan qadar. Al-qadha wal qadar. Jadi kalau kita bicara qadha adalah keputusan Allah yang menetapkan segala hal berdasar dengan kebijakannya mengenai sistem kehidupan yang berlaku. Ya, yang terkait dengan makhluk. Karena semua terkait dengan kehidupan, maka semua aspek yang dijalani dalam kehidupan itu sudah tidak akan pernah keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan sistem hidup yang kita alami, qadar, ya kan? Kemudian yang kedua adalah keputusan Allah yang menjadikan sistem ini berlaku dalam kehidupan disebut dengan qadha. Ya.
Jadi kalau kita sekali lagi bicara tentang qada dan qadar, artinya adalah segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kan? Yang terkait dengan sistem kehidupan seluruh makhluknya yang telah ditetapkan dengan hikmah-hikmah tertinggi yang sesuai dengan kemaslahatan makhluk yang Allah kehendaki. Jelas sampai di sini? Baik, ini baru pengantar ya, baru pengantar. Kita belum bicara kepada sistemnya. Ya, saya ingin pahamkan dulu sampai sini. Nah, kalau sudah paham, yuk kita cek dulu. Ya, kalau sudah paham kita cek dulu. Semua yang berkehidupan ini, apakah Allah ketahui? Baik, Allah ketahui ya, kita jawab. Sifat Allah harus mengetahui semua itu. Karena itu disebut dengan apa? Alim. Apakah Allah mengetahui yang sebelum terjadi? Ya, diketahui yang sebelum terjadi. Yang sedang terjadi? Ya, sedang terjadi. Yang akan terjadi? Ya, akan terjadi. Baik, sampai sini kita sepakat bahwa Allah mengetahui segalanya. Kemudian kita juga harus sepakat bahwa Allah mencipta segalanya. Karena itu disebut dengan Khalik. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Allah menyebut dirinya dengan Khalik. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku adalah Khalik, yang mencipta. Ya. Baik. Ketika Allah mencipta, maka diberikan keterangan di dalam Al-Qur'an, maka bersamaan dengan penciptaan itu dan menjalani kehidupan disertakan pula sistem yang mengikat yang secara sempurna akan dijalani dalam proses kehidupan itu. Ya, sistem ini yang disebut dengan qadar dengan segala turunannya dan ketetapan-ketetapannya. Ketika berlaku ketetapan itu, ya diperintahkan oleh Allah, keputusannya tiba, kan? Berlaku semuanya, maka disebut dengan qada, ditetapkan kun fayakun. Ketika menetapkan satu hal terjadi, maka terjadi keseluruhannya. Ya, dari sini kita simpulkan dengan pembahasan qada dan qadar. Paham ya? Baik. Kalau paham, kita coba hapus ini sedikit, baru kita masuk kepada inti. Bismillah. Sambil kita berjalan, sambil kita menghapus, bukan kita, saya menghapus. Maaf ya, sambil saya menghapus, saya coba tegaskan kembali, kalau kita bicara tentang qada dan qadar, artinya terkait dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mengikat hukum kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah, kan? Dengan hikmah-hikmah tertinggi sesuai dengan kemaslahatan seluruh makhluknya. Ya. Setiap kalimat itu mesti ada. Setiap kalimat mesti ada. Nah, sekarang kalau kita mau masuk kepada detail sedikit demi sedikit sesuai dengan keterangan Al-Qur'an dan turunannya, maka pelan-pelan kita uraikan. Yuk, pelan-pelan ya. Nanti ayatnya belum semua ini. Ini nanti juga kita akan temukan, yang ini kita temukan, kan? Yang lainnya kita temukan, kita pelan-pelan. Nah, teman-teman sekarang fokus baik-baik ya. Tadi di awal telah kita terangkan bahwa ya, Allah pencipta segala kehidupan, semua terjadi, diketahui olehnya tanpa luput sama sekali. Dibuat sebuah sistem dalam berkehidupan itu disebut dengan qadar. Nah, ketika sistem itu ditetapkan, jadi, kan, maka diinformasikan oleh Al-Quran, semua dalam sistem kehidupan ini, Allah telah tetapkan, diberlakukan, kan, pada satu malam, pada satu waktu, yang bahkan malamnya disebut dengan Al-Qadar namanya. Ya, Al-Qadar namanya. Maka, kembali kepada derivasi kata ini, qadara, kalau ini dengan menggunakan fathah, qadara, kan? Perhatikan baik-baik ya kalimatnya. Kalau ini menggunakan dengan fathah, qadara, seperti ini. Sudah? Baik, pelan-pelan. Kalau ini nanti menggunakan sukun, ya, qadran. Sistem sudah ada, sudah berlaku qadaron, kemudian kesananya ya inna khalaqna kulli syai'in biqadar, ini pakai fathah, sistem dibuat gitu kan. Kemudian ditetapkan akan berlaku, ketika berlaku ditetapkan qada, keputusan Allah yang menetapkannya disebut dengan qada. Ketika mulai berlaku, tetapkan satu waktu, berlaku semua itu disebut dengan qadrun. Qadrun, ya. Hanya untuk memudahkan lisan membaca, biasanya yang tengahnya itu dikembalikan harakatnya. Sehingga kita menyebutnya tetap qadar. Padahal nanti ada dua kosakata, ada qadarun, ada qadrun, itu berbeda. Baik ya? Baik, kalau qadarun tadi sistemnya dibuat sempurna, utuh, gitu kan? Kemudian keputusan berlakunya sistem itu disebut dengan qada, yang keputusan menetapkan itu berlaku, saat berlaku dijalani disebut dengan qadrun namanya. Ya?
Nah, cuma kita menyebutnya dengan dua nama yang sama saja untuk memudahkan pengucapan lisan, qadar, 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 qadar. Baik, maka muncullah surah Al-Qadar, Quran surah ke-97. Sudah? Yuk, nanti Anda cari ya dimanapun, di kitab manapun yang detil menerangkan seperti ini. Allahu Akbar, nggak ditemukan. Makanya saya sering katakan, hanya pencipta sesuatu yang mengetahui sesuatu itu dengan sempurna. Ya, dan Allah mencipta segalanya, maka Allah yang maha mengetahui segalanya dengan sempurna. Bahkan ini pun turun surahnya, surah Al-Qadar. Ya, ya, kita karena ingin bicara detil, kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kapan itu ditetapkan? Bagaimana keadaannya? Seperti yang kau firmankan, bukan kami yang kemudian kreasikan dan sebagainya, atau rekayasakan, atau kita mencari-cari, tidak. Semua bersumber dari sini. Maka turun Quran surah 97 disebut surahnya surah Al-Qadar. Al-Qadar, ya kan? Suratul Qadri, Al-Qadar. Ingat nggak pakai fathah ya di dalnya, di dalnya. Seperti ini Al-Qadar. Surah 97. Ya, surah yang menunjukkan tentang berlakunya ketetapan ini. Sistem yang dibuat dalam berkehidupan dan sebagainya. Baik, kita mulai ya. Pertama, karena ini persoalan agung yang sangat tinggi, ya, yang sangat besar, dan saya sering sampaikan di awal, jika Allah ingin menyampaikan segala hal yang agung, yang tinggi, yang nilainya dahsyat dan seterusnya, maka Allah akan menggunakan bentuk ta'zimun nafsi li ta'zimis sya'ni. Dan itu menggunakan bentuk nahnu atau singkatannya na, atau diberikan taukid di depannya dengan inna. Ya, inna pendek begini berjumpa dengan ta'zimun nafsi, ya kan? Ditambahkan bisa dengan na seperti ini. Ya. Jadi kalau inna begini ketemu dengan na begini bentuk ta'zimun nafsi, maka kalimatnya akan berbentuk seperti ini. Inna. Ya. Karena ini agung, ini tinggi, peristiwanya dahsyat, maka Allah pun buka dengan bentuk ta'zimun nafsi, menunjukkan keagungannya, ya, demi menyampaikan sesuatu yang sangat agung, sangat tinggi, sangat luar biasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, perhatikan baik-baik ya. Inna anzalnahu fi, saya sampai ke sini. Ini saya kasih garis, saya kasih panah. Anzalnahu, ya. Anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Sudah? Sungguh kami turunkan Al-Quran itu dengan segala keagunganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam Al-Qadar. Malam ditetapkannya segala hal yang terkait dengan sistem berkehidupan. Pelan-pelan ya. Awas, hati-hati. Kalau sudah menggunakan kata qadrun seperti ini, artinya apa? Semua sistem kehidupan yang berlaku, ya, segalanya dalam proses kehidupan kita, baik manusia ataupun yang lain di semesta ini, maka mulai ditetapkan. Ya, dan keputusan Allah nanti untuk mengatakan kun fayakun, terjadi itu qadanya. Sistem kehidupannya disebut dengan qadar, maka itu berlaku ditetapkan pada satu malam, malamnya disebut dengan malam Al-Qadar. Ya, ini bahasa Quran ya, ini keterangan dari Al-Quran. Baik ya, sudah. Jadi kalau sudah Allah menerangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang saya ambil ininya dulu nih. Nanti kita kaitkan dengan ini. Ya, di sistem kehidupan yang berlaku untuk semua makhluk, ya, tanpa kecuali dalam berkehidupan di alam semesta ini, apalagi terkait dengan kita, Allah tetapkan pada satu masa, satu waktu disebut dengan laila. Ya, kalau lail itu malam, kalau ada ta'nya berarti istimewa. Itu malam yang sangat istimewa, ya. Yang di malam itulah, di waktu itulah, dengan penuh keistimewaan, ya, berlakulah semua sistem hukum dalam berkehidupan. Jelas ya? Disebut dengan Al-Qadar. Pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Nanti kalau kesananya akan berbicara tentang keistimewaannya, yang menyertai dengan itu semua pahalanya berlipat dan sebagainya. Pelan-pelan. Saya ingin temukan ini dulu. Sudah ya? Baik. Kalau sudah ditetapkan, bagaimana kemudian berlangsung sistem kehidupan ini? Maka konsekuensinya, ya, karena Allah itu sangat maha, sangat segalanya, maka semua sistem yang ditetapkan mesti beda. Sama sekali.
Ya, 100% mesti berbeda dengan segala apa yang dibuat oleh makhluk. Jadi kalau makhluk bikin sistem, manusia bikin sistem, bikin ini, bikin itu, nah, sifatnya mesti beda sama sekali dengan apa yang Allah tetapkan. Karena yang Allah tetapkan harus sempurna, mencakup segalanya. Harus detail, harus sempurna, ya, harus ada semua konsekuensi-konsekuensinya dan sebagainya, ya, dan mengikat dan sifatnya komprehensif sampai kapanpun. Maka itulah kemudian muncul kata qaddara untuk memberikan kesan, ya, bahwa semua yang dibuat sistemnya ini sempurna keadaannya. Maka disampaikan di Quran surah Al-A'la ayat yang ketiga itu walladzi qaddara fahada. Maka dibuat sistemnya dengan detail. Kemudian manusia diberikan petunjuk. Ya, setelah dibuat sistemnya diberikan petunjuk. Ini kalau mengerjakan ini akan mendapat begini, 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 begini. Kamu kalau ini berlaku seperti ini akan begini, 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 begini. Ya, sistemnya dibuat detail. Ingat ya, kalau menggunakan ini, tadi kan saya sudah terangkan di awal supaya tidak mengulang. Kalau sudah menggunakan kata ini, artinya sangat sistematis, sangat detail, sangat terukur.